Shalom Bapak Ibu yang sedang merayakan Natal. Ini adalah momen yang spesial bagi kita, sebab ini adalah malam Natal yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita sedang menikmati Natal kali ini, saya berharap bahwa Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal tahun yang sebelum-sebelumnya. Tetapi kita boleh memperingati Natal kali ini dengan pengertian yang benar tentang arti Natal itu sendiri. Bukan hanya sekedar kumpul, bukan hanya sekedar bersuka cita, tetapi kita boleh memahami makna Natal yang sesungguhnya. Dan yang pasti, kali ini kita merayakan Natal dalam suasana yang berbeda, karena kita sedang ada di dalam masa-masa new normal, di mana kita mungkin tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya memperingati Natal dengan berkumpul bersama-sama dengan teman, kerabat, dan keluarga. Tetapi saya mau katakan bahwa makna Natal itu bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi makna Natal itu lebih dalam, karena di dalam segala pertanyaan hanya Mesias itu jawabannya. Nah, kali ini saya mau membahas mengenai Mesias. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kita mau berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, malam hari ini kami memperingati Natal, dan kami bersuka cita karena kami tahu bahwa Engkau datang bagi kami secara pribadi, lepas pribadi. Ketika Engkau datang, kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang memberikan hidup-Mu bagi kami. Engkau mencari kami yang terhilang, dan Engkau menyelamatkan kami. Dan biarlah makna Natal ini boleh kami syukuri dengan hati yang sepenuhnya, sebab Tuhan, karya-Mu itu sungguh ajaib bagi kami. Sebab ketika Engkau datang mencari kami, kami tidak dalam keadaan baik, tetapi demikian pun Tuhan, Engkau tetap mencari kami, dan ketika Engkau mendapatkan kami, Engkau menggendong kami dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Natal kali ini memberikan kedalaman dalam hati, jiwa, dan roh kami masing-masing akan makna Natal itu sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena ini malam Natal Bapak Ibu Saudara, jadi saya ingin sama-sama kita mengangkat sebuah pujian Natal yang saya yakin semua orang di seluruh bumi ini sudah tahu. Dan saya membuat terjemahannya secara bebas sendiri. Saya berharap lewat terjemahan bebas ini semua kita boleh memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Saat gelap melingkupi dunia, terbit terang bawa pengharapan. Dosa dunia menjauhkan manusia, kasih Bapa menutupi segalanya. Anugerahnya mencari yang terhilang, terang kasihnya menghalau kegelapan. Mari sembah yang datang bagi kita, penebus dosa, juru selamat manusia. Yesus Tuhan kasih
yang datang bagi kita, penebus dosa, juru selamat manusia. Yesus Tuhan, kasih-Nya selamanya. Mari sekali lagi kita sembah Dia bersama-sama. Mari sembah yang datang bagi kita, penebus dosa, juru selamat manusia. Yesus Tuhan, kasih-Nya selamanya. Saya mau meneguhkan pujian ini dengan bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau membaca Yesaya 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada kekalahan Midian. Ayat yang keempat, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemasan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca bersama-sama katakan bahwa mereka telah melihat terang yang bersinar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus lahir di saat Israel mengalami situasi dan kondisi yang penuh dengan pergolakan dan perubahan besar di bidang ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan. Carut marut keadaan Israel pada abad pertama itu juga ditunjukkan melalui banyaknya pemberontakan yang tidak puas
dengan pemerintahan Romawi, dan peristiwa kerusuhan terjadi di sana-sini. Nah, dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, masih ditambah lagi pada saat itu rakyat ditarik beban pajak yang mencekik leher. Bahkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus pada waktu itu juga memiliki motif untuk mengetahui jumlah rakyat dalam kaitannya dengan pemasukan pajak negara. Dan itu dapat kita baca di dalam Lukas 2 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bayangkan sebegitu carut marutnya keadaan Israel pada waktu itu. Begitu kacaunya keadaan yang ada, dan Yesus lahir dalam keadaan yang serba semrawut dan kacau seperti itu. Hal itu dibenarkan, hal itu sebenarnya menggenapi apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa pada saat kekelaman menutupi bangsa-bangsa, disitulah terang Tuhan akan terbit. Kita baca tadi di Yesaya 59 ayat yang kedua. Mesias datang pada saat umat Tuhan mengalami penderitaan dan tekanan hidup yang luar biasa. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita saat ini, bukan? Jika hari ini kita mengalami carut marut hidup yang berat, penuh tekanan, yakinlah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Dia justru akan muncul untuk menyatakan terang itu kepada kita. Saat umat Tuhan berseru-seru di tengah-tengah penderitaan, Mesias datang untuk menjadi jawaban. Jika saja kita mengalami penderitaan yang hebat di hari-hari Natal ini, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Dia datang untuk menjawab masalah kita. Tuhan adalah pengharapan kita di masa-masa berat. Jangan pernah keyakinan kita digoyahkan oleh apapun juga. Sebaliknya, milikilah keyakinan yang kuat di dalam Tuhan, bahwa kekelaman boleh saja datang dalam hidup kita, tapi terang Tuhan pasti terbit atas kita. Setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mesias yang datang dalam situasi yang serba tidak menentu di Israel mengingatkan bahwa hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita saat ini. Mesias datang untuk menjawab masalah kita. Selamat Natal, dan miliki pengharapan yang baru di dalam Dia. Saat gelap melingkupi dunia, terbit terang bawa pengharapan. Dosa dunia menjauhkan manusia, kasih Bapa menutupi segalanya. Anugerahnya mencari yang terhilang, terang kasih-Nya menghalau kegelapan. Mari sembah yang datang bagi kita, penebus dosa, Juru
sembah, yang datang kita, penebus dosa, juru selamat manusia. Yesus Tuhan, kasih-Nya selamanya. Sekali lagi sembah Dia, mari sembah yang datang bagi kita, penebus dosa, juru selamat manusia. Yesus Tuhan, kasih-Nya selamanya. Yesus Tuhan, kasih-Nya selamanya. Yesus Tuhan, kasih-Nya selamanya. Takkan pernah berubah, takkan pernah berhenti, selama-lamanya. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, setiamu Tuhan, dari selamanya sampai selamanya, takkan pernah berubah. Hanya Engkau-lah tempat kami bersandar, tempat kami berharap, tempat kami mengandalkan segalanya. Pada malam Natal ini mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Mungkin memang tidak ada emas kemenyan dan mur pada kita, tetapi bawa hati kita, bawa hidup kita, bawa kehendak kita. Letakkan semua itu sebagai persembahan kita pada malam hari ini. Sebagai persembahan yang terbaik kita mau persembahkan bagi Tuhan kita. Dan biarkan Dia mengambil alih seluruh hidup kita. Biarkan Dia mengubah seluruh hidup kita. Biarkan Dia memulihkan hidup kita saat ini. Apapun keadaan kita, mungkin hari ini kita sedang patah hati, mungkin hari ini kita sedang putus asa, mungkin hari ini kita sedang sakit, mungkin hari ini kita sedang diabaikan, mungkin hari ini kita sedang ditinggalkan, mungkin hari ini kita sedang dikhianati, mungkin hari ini ada begitu banyak permintaan kita yang belum terjawabkan. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar, seakan-akan Tuhan berdiam diri. Namun percayalah,
kelahirannya mengingatkan setiap kita bahwa Dia adalah Tuhan yang begitu peduli dengan hidup kita masing-masing. Kita hanya perlu taat dan setia. Kita hanya perlu percaya kepadanya bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatunya sempurna pada waktunya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kami. Di tengah-tengah begitu banyak pertanyaan yang ada di hati kami, bahkan di hati semua umat manusia, Engkau hadir sebagai jawab, menjawab semua pertanyaan dan ketidakmengertian kami tentang apa yang sedang terjadi di dunia, bahkan hidup kami saat ini. Menjadi jawaban bagi keresahan siapa yang mencari ketenangan, kedamaian, dan pengharapan. Terima kasih karena kehadiran-Mu dalam hidup kami, mengubah kegelapan yang selama ini melingkupi hidup kami dengan terang-Mu yang ajaib itu. Biarlah kehadiran-Mu bagi dunia dan khususnya bagi kami memberikan pengharapan baru di setiap langkah hidup kami. Sekalipun hari ini kami tengah hidup di tengah dunia yang semakin kelam, biarlah Natal kali ini bukan hanya sekedar kami merayakan, namun biarlah ini menjadi perenungan bagi kami. Betapa baik, betapa luar biasa kasih-Mu Tuhan. Engkau tidak hadir di siang hari, di saat terang benderang, namun Engkau justru hadir di tengah kegelapan malam yang menggambarkan kekelaman, penderitaan, tekanan yang terjadi pada dunia saat ini, terlebih dalam hidup kami masing-masing. Namun terang-Mu telah mengusir segala kegelapan yang ada, sehingga apapun dan keadaan dunia saat ini, setiap kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Makasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.